Demi uang, aku nikahi pria lumpuh. Tapi saat nyawaku terancam, dia tiba-tiba berdiri dan menghabisi musuh. Ternyata, kelumpuhannya hanya sandiwara mematikan. Yuk subscribe, like, dan absen, hadir, di kolom komentar sebelum kita mulai. Bau alkohol basi dan keringat dingin memenuhi ruang tamu sempit itu. Di sudut ruangan, ayah Anti, Pak Dharma, berlutut dengan wajah lebam. 3 pria berbadan tegap berdiri mengelilinginya. Salah satunya memainkan tongkat baseball dengan ketukan ritmis yang mengerikan di telapak tangannya. Waktumu habis, Pak Tua. Geram pria bertato naga di lehernya. 2 miliar. Sekarang, atau kami ambil ginjalmu. Mungkin itu pun belum cukup. Anti berdiri di ambang pintu. Nafasnya tercekat. Tas kerjanya jatuh ke lantai. Hentikan, teriaknya. Suaranya bergetar namun berusaha terdengar tegas. Jangan sentuh ayahku lagi. Pria bertato itu menoleh. Menyeringai menjijikan. Ah, putri yang berbakti sudah pulang. Cantik juga. Kalau bapakmu tidak bisa bayar, mungkin kau bisa mencicilnya dengan cara lain. Anti menahan mual. Ia tahu mereka serius. Hutang judi ayahnya sudah melampaui akal sehat. Mereka tidak akan selamat malam ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tenang dan terukur terdengar dari arah pintu depan yang terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam rapi melangkah masuk. Aura kewibawaannya membuat para preman itu terdiam sejenak. Di belakangnya, 2 pengawal berjas hitam berdiri siaga. Selamat malam, ucap pria itu datar. Ia tidak melihat ke arah preman, melainkan menatap lurus ke arah Anti. Nona Anti Darmanto. Siapa kau? Bentak si preman. Pria berjas itu memberi isyarat tangan. Salah satu pengawalnya melemparkan koper metalik ke atas meja. Koper terbuka, memperlihatkan tumpukan uang tunai yang padat. 2 miliar. Lunas. Bawa uangnya dan pergi. Sekarang. Para preman itu saling pandang, lalu dengan cepat menyambar koper itu dan menghilang seperti tikus yang melihat kucing. Hening. Pak Dharma masih gemetar di lantai. Anti menatap pria asing itu dengan waspada. Anda siapa? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa yang Anda inginkan? Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan dokumen tebal dari tasnya. Nama saya Harjito, Kepala Pelayan Keluarga Van der Meer. Tuan Besar kami memiliki tawaran untuk Anda, Nona Anti. Keluarga Van der Meer. Anti terkesiap. Itu adalah keluarga konglomerat penguasa bisnis properti dan tambang di negara ini. Kenapa mereka peduli pada kami? Tuan Muda Damian van der Meer membutuhkan istri. Segera. Tuan Besar melihat Anda sebagai kandidat yang cocok. Latar belakang bersih, pekerja keras, dan sedang butuh uang. Jelas Pak Harjito dingin. Nikahi Tuan Muda Damian. Hutang ayahmu lunas. Dan kami akan memberikan tunjangan bulanan yang besar. Kontrak selama 2 tahun. Setelah itu, Anda bebas. Anti tertawa getir. Damian van der Meer? Pria yang lumpuh karena kecelakaan 2 tahun lalu itu? Pria yang rumornya gila dan temperamental. Benar. Jawab Pak Harjito tanpa ragu. Tuan Damian cacat permanen pada kedua kakinya. Ia butuh pendamping. Atau lebih tepatnya, seseorang untuk merawat dan menemaninya di acara sosial agar status pewarisnya tidak diganggu oleh kerabat lain. Anti menatap ayahnya yang menyedihkan, lalu menatap dokumen di tangan Pak Harjito. Ini bukan pernikahan. Ini transaksi jual-beli. Ia akan menjual masa mudanya kepada monster lumpuh demi nyawa ayahnya. Saya punya pilihan lain. Tanya Anti lirih. Penjara untuk ayah Anda. Atau kematian di tangan lintah darat? Jawab Pak Harjito santai. Anti memejamkan mata, menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mengambil pena yang disodorkan. Baik. Di mana saya harus tanda tangan? Mansion Van der Meer lebih mirip benteng daripada rumah. Dinding batunya tinggi, dipenuhi tanaman rambat yang memberikan kesan suram. Di dalamnya, udara terasa dingin meski pendingin ruangan disetel normal. Sepi.
Tidak ada foto keluarga yang hangat, hanya lukisan-lukisan abstrak yang membingungkan. Pak Harjito mengantar Anti ke sebuah ruangan besar di sayap barat. Ini kamar Tuan Damian. Ingat, Nona, kesabaran adalah kunci. Pintu kayu jati yang berat dibuka. Ruangan itu remang-remang. Tirai-tirai tebal tertutup rapat menghalau sinar matahari sore. Bau obat-obatan samar tercium bercampur dengan aroma kayu cendana. Di tengah ruangan, membelakangi pintu, seorang pria duduk di kursi roda canggih. Ia menghadap ke jendela yang tertutup. Saya tidak butuh pelayan baru, Harjito. Keluar. Suara itu berat, serak, dan penuh ancaman. Ini bukan pelayan, Tuan. Ini Nona Anti. Istri Anda mulai besok, kata Harjito, lalu mundur dan menutup pintu, meninggalkan Anti sendirian di kandang singa. Kursi roda itu berputar perlahan. Mekanisme elektriknya mendesing halus. Untuk pertama kalinya, Anti melihat Damian van der Meer. Pria itu kurus, namun bahunya lebar. Wajahnya memiliki struktur tulang yang tegas dan tampan, namun tertutup oleh rambut yang agak gondrong dan jenggot yang tidak terawat. Yang paling menakutkan adalah matanya, gelap, tajam, dan penuh kebencian. Kakinya tertutup selimut wol tebal, tak bergerak sama sekali. Damian menatap Anti dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Jadi, ini wanita yang dibeli ayah seharga 2 miliar? Murah sekali. Wajah Anti memanas. Ia mengepalkan tangannya di samping rok. Saya di sini untuk memenuhi kontrak, Tuan Damian. Sama sepertimu. Jangan samakan aku denganmu, potong Damian kasar. Ia menggerakkan tuas kursi rodanya, mendekat ke arah Anti dengan cepat hingga Anti refleks mundur selangkah. Kau di sini karena kau butuh uang. Aku di sini karena aku terperangkap di kursi sialan ini. Damian berhenti tepat di depan Anti. Ia mendongak. Tatapannya menusuk. Dengar baik-baik, Nona Matre. Kita menikah hanya di atas kertas. Jangan pernah berpikir kau punya hak atas hartaku, kamarku, atau hidupku. Kau hanya pajangan. Mengerti? Saya mengerti, jawab Anti tegas, menolak untuk terlihat terintimidasi. Saya akan menjalankan peran saya. Menyiapkan kebutuhan Anda, mendorong kursi roda Anda, dan tersenyum di depan kamera. Tapi jangan harap saya akan menoleransi penghinaan berlebihan. Kita partner bisnis, Tuan. Damian menyipitkan mata, sedikit terkejut dengan keberanian di mata gadis itu. Biasanya, perawat atau wanita suruhan ibu tirinya akan menangis atau gemetar ketakutan saat ia membentak. Tapi gadis ini, matanya jernih. Keluar, usir Damian dingin. Memutar kembali kursi rodanya membelakangi Anti. Aku muak melihat wajah orang-orang yang hanya menginginkan uangku. Anti menghela napas panjang, lalu berbalik pergi. Saat pintu tertutup, Damian melirik bayangan Anti yang menghilang. Jemarinya mencengkeram pegangan kursi roda begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kakinya di balik selimut bergerak sedikit. Hanya satu sentakan otot kecil yang tak terlihat oleh siapapun. Tidak ada gaun putih impian. Anti mengenakan gaun sutra sederhana berwarna krem. Pilihan asisten pribadi ibu tiri Damian. Pernikahan itu diadakan di ballroom hotel milik keluarga van der Meer. Namun suasananya lebih mirip pemakaman daripada perayaan. Para tamu undangan berbisik-bisik saat Anti mendorong kursi roda Damian menyusuri lorong karpet merah. Damian mengenakan tuxedo hitam. Wajahnya kaku seperti batu. Ia tidak menatap siapapun. Di meja utama, duduk seorang wanita parubaya dengan berlian melingkari lehernya. Sarah, ibu tiri Damian. Di sebelahnya adalah Kelvin, saudara tiri Damian, yang tersenyum licik sambil memegang gelas sampanye. Selamat, kakak, ujar Kelvin saat Damian dan Anti mendekat untuk bersulang. Nadanya penuh ejekan. Akhirnya ada wanita yang mau mengurusmu. Aku pikir kau akan membusuk sendirian di kamar gelapmu itu selamanya. Damian tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Tangannya di sandaran kursi roda menegang. Kelvin, jaga bicaramu. Tegur Anti pelan namun tajam. Kelvin tertawa, seolah ucapan Anti adalah lelucon lucu.
Wah, kucing manis ini sudah mulai mencakar? Anti, kan? Kau harus tahu, Damian ini bukan pria seutuhnya lagi. Kau pasti akan kesepian. Dengan gerakan yang disengaja, Kelvin menyenggol gelas anggur merah di tangannya. Cairan merah pekat itu tumpah, mengguyur celana panjang Damian tepat di bagian paha. Yupes. Maaf, kata Kelvin tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lagi pula tidak masalah, kan? Kau toh tidak bisa merasakannya. Kakimu kan mati rasa. Hening melanda meja itu. Beberapa tamu menoleh. Damian menunduk melihat noda merah yang menyebar di celananya yang mahal. Rahangnya mengeras. Anti bisa melihat urat leher Damian menonjol, menahan amarah yang luar biasa. Jika Damian tidak lumpuh, Kelvin pasti sudah dihajar habis-habisan saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Anti berlutut di depan kursi roda Damian. Ia mengambil serbet kain dari meja dan dengan cekatan mulai membersihkan noda itu. Bukan dengan jijik, tapi dengan kelembutan yang tulus. Jangan sentuh, desis Damian pelan. Diamlah, bisik Anti tegas. Ia terus mengelap, lalu mendongak menatap Kelvin dengan tatapan menyala. Tuan Kelvin, etika dasar adalah meminta maaf dengan tulus saat menumpahkan sesuatu. Tapi sepertinya kekayaan tidak bisa membeli kelas. Kelvin melotot. Wajahnya merah padam karena dipermalukan oleh gadis miskin itu di depan umum. Sarah segera menengahi dengan tawa palsu. Ah, sudahlah. Kelvin hanya bercanda. Ayo lanjutkan pestanya. Anti berdiri, lalu kembali ke posisi di belakang kursi roda Damian. Ia membungkuk sedikit, berbisik di telinga suaminya. Ayo kita pergi dari sini. Aku akan membantumu ganti celana. Damian tertegun. Selama 2 tahun terakhir, ia terbiasa menjadi objek kasihan atau hinaan. Tidak pernah ada yang membelanya di depan Kelvin. Tidak ayahnya, tidak pelayannya. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Damian datar saat mereka menjauh dari kerumunan. Karena kau suamiku sekarang, jawab Anti sederhana. Dan di kontrak tertulis aku harus menjaga nama baikmu. Damian tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya malam itu, ketegangan di bahunya sedikit berkurang. Kamar pengantin itu luas dan dingin. Anti merasa canggung luar biasa. Ini adalah malam pertama, tapi tidak ada romantisme sama sekali. Hanya ada kelelahan dan kesunyian yang mencekam. Bantu aku ke kamar mandi, lalu kau bisa tidur, perintah Damian. Ia mengarahkan kursi rodanya ke pintu kamar mandi yang lebar. Anti mengangguk. Ia membantu Damian berdiri, atau lebih tepatnya, membiarkan Damian menggunakan tubuhnya sebagai tumpuan untuk berpindah dari kursi roda ke kursi khusus di kamar mandi. Tubuh Damian berat, penuh otot padat. Anti sempat heran. Untuk orang yang lumpuh 2 tahun, tubuh bagian atas dan paha Damian masih sangat keras dan berotot, tidak layu, atrofi, seperti pasien lumpuh pada umumnya. Tapi ia menepis pikiran itu, menganggap Damian mungkin rajin olahraga tubuh bagian atas. Aku bisa sendiri di dalam. Tunggu di luar, kata Damian kasar, menutup pintu geser di depan hidung Anti. Anti menghela napas lega. Ia mengganti gaunnya dengan piyama katun sederhana. Ia melihat ke tempat tidur king size itu. Hanya ada satu selimut. Ketika Damian selesai dan kembali ke kursi rodanya, ia keluar dan mendapati Anti sedang menggelar selimut di sofa panjang di ujung ruangan. Apa yang kau lakukan? Tanya Damian. Tidur di sofa. Tuan tidak ingin berbagi kasur dengan saya, kan? Baguslah kalau kau sadar diri, dengus Damian. Ia mengangkat tubuhnya sendiri ke atas kasur dengan kekuatan lengan yang impresif. Ia mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang redup. Anti meringkuk di sofa, mencoba memejamkan mata. Namun, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara rintihan. Tidak, jangan, remnya. Remnya blong. Anti tersentak bangun. Ia melihat Damian di tempat tidur, berguling gelisah. Keringat membasahi wajahnya. Pria itu mengigau, terjebak dalam mimpi buruk kecelakaan yang merenggut kakinya. Damian, panggil Anti pelan, mendekat ke tepi ranjang. Pergi. Sarah,
Jangan sentuh mobilku, teriak Damian dalam tidurnya. Tangannya menggapai-gapai udara seolah mencekik seseorang. Hati Anti mencelos. Pria yang tampak begitu angkuh dan kejam di siang hari, ternyata begitu rapuh dan dihantui trauma di malam hari. Anti ragu-ragu, ingin menyentuh bahu Damian untuk menenangkannya. Tapi teringat peringatan keras pria itu. Akhirnya, Anti hanya duduk di lantai di samping tempat tidur, berjaga. Ia berbisik pelan. SSHH, kau aman. Kau di rumah. Tidak ada yang menyakitimu. Entah karena suara Anti atau sekadar kebetulan, napas Damian perlahan melambat. Kerutan di dahinya menghilang. Ia kembali tenang. Anti tidak kembali ke sofa. Ia tertidur dalam posisi duduk di lantai, kepalanya bersandar di tepi kasur, tepat di samping tangan Damian yang terkulai. Dalam kegelapan, mata Damian tiba-tiba terbuka. Jernih, tidak ada jejak kantuk atau mimpi buruk. Ia menoleh, melihat wanita yang tertidur di sampingnya. Ia menatap kakinya sendiri di bawah selimut, lalu perlahan menggerakkan jari-jari kakinya dengan leluasa. Sandiwara ini makin sulit. Batinnya, wanita ini, dia terlalu dekat. Seminggu berlalu. Kehidupan Anti berubah menjadi siklus monoton yang melelahkan. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan pakaian Damian, memastikan sarapan tersedia sesuai diet ketat dokter, dan menemani Damian di ruang kerja. Hanya duduk diam, menunggu perintah yang jarang datang. Damian melakukan segala cara untuk membuat Anti tidak betah. Pagi itu di ruang makan, Anti membawakan semangkuk bubur ayam panas. Sarapanmu, Tuan. Damian sedang membaca tabletnya. Ia melirik bubur itu sekilas, lalu dengan sengaja menyenggol tangan Anti saat hendak meletakkan mangkuk. Prang! Mangkuk pecah. Bubur panas tumpah mengenai lantai dan sedikit memercik ke kaki Anti. Kulitnya melepuh merah, tapi Anti menggigit bibir, menahan teriakan. Kau ceroboh sekali, bentak Damian. Kau mau membuatku kelaparan? Atau kau mau meracuniku dengan bubur murahan itu? Pelayan lain di ruangan itu menunduk takut. Mereka tahu tuan muda sedang dalam mood buruk. Anti menarik napas dalam-dalam. Matanya sedikit berair karena perih di kakinya. Tapi ia tidak menangis. Ia berjongkok, memunguti pecahan keramik itu satu persatu. Maafkan saya, Tuan. Saya akan buatkan yang baru. Ucap Anti dengan suara datar. Tidak perlu. Nafsu makanku hilang. Pergi. Usir Damian. Anti berdiri, membawa pecahan mangkuk itu ke dapur. Damian memperhatikan punggung Anti yang menjauh. Ada rasa bersalah yang menusuk dadanya. Sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia melihat noda merah di kaki Anti. Sil, aku keterlaluan, pikirnya. Ia sebenarnya hanya ingin Anti menyerah. Ia tidak ingin menyeret wanita tak bersalah ke dalam perang berdarah melawan ibu tirinya. Semakin cepat Anti pergi, semakin aman gadis itu. Tapi Anti sekeras batu karang. Sore harinya, Anti kembali ke ruang kerja Damian membawa nampan berisi teh dan perban serta salep. Tanpa bicara, ia meletakkan teh di meja, lalu duduk di lantai di depan kursi roda Damian. Apalagi ini? Tanya Damian waspada. Kaki Anda lecet karena tergesek penyangga kursi roda seharian, kata Anti sambil menyingsingkan celana panjang Damian. Benar saja, ada sedikit kemerahan di pergelangan kakinya. Akibat Damian diam-diam berlatih jalan di malam hari dan tergesek sepatu, tapi Anti mengira itu karena kursi roda. Anti mulai mengoleskan salep dengan lembut. Jari-jarinya hangat di kulit Damian yang dingin. Damian membeku. Sentuhan itu berbahaya. Ia harus menahan refleks otot kakinya agar tidak menendang atau menarik diri. Ia harus tetap lumpuh. Kenapa kau masih di sini? Tanya Damian lirih. Nadanya tidak lagi membentak, tapi bingung. Aku memperlakukanmu seperti sampah tadi pagi. Anti tidak mendongak. Fokus membalut perban. Karena saya sudah dibayar, Tuan. Dan ayah saya mengajarkan, jika sudah menerima tanggung jawab, selesaikan sampai akhir. Lagi pula. Anti mendongak, menatap mata Damian. Saya rasa Anda tidak sejahat yang Anda tampilkan.
Orang jahat tidak akan berteriak ketakutan dalam tidurnya memanggil nama ibunya. Damian terdiam 1000 bahasa. Dinding es yang ia bangun selama 2 tahun tiba-tiba terasa retak. Wanita ini melihat terlalu banyak. Selesai. Anti berdiri dan tersenyum tipis. Tehnya sudah saya kurangi gulanya. Minumlah selagi hangat. Anti keluar ruangan. Damian menatap pintu yang tertutup. Lalu menatap kakinya yang baru saja diperban. Ia mencoba menggerakkan kakinya, merasakan sisa kehangatan tangan Anti. Ia mengambil ponsel khususnya yang tersembunyi di laci meja yang terkunci biometrik. Ia mengetik pesan singkat kepada orang kepercayaannya. Selidiki latar belakang Anti Harjito lebih dalam. Pastikan dia tidak bekerja untuk Sarah. Jika dia bersih, lindungi dia. Damian menyadari, permainan ini baru saja menjadi jauh lebih rumit. Hujan deras mengguyur jendela besar di ruang kerja Damian. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruangan yang biasanya terlarang bagi siapapun kecuali Damian dan orang kepercayaan mutlaknya. Namun malam ini, Damian sedang menjalani terapi di klinik luar, dan Pak Harjito meminta tolong Anti untuk mengambil berkas yang tertinggal untuk dikirimkan via kurir. Hanya ambil map biru di atas meja. Nona, jangan sentuh yang lain. Pesan Pak Harjito tadi. Anti masuk dengan hati-hati. Ruangan itu berbau tembakau mahal dan kertas tua. Ia menemukan map biru itu dengan mudah. Namun, saat hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang ganjil di dekat rak buku yang menjulang tinggi di sudut ruangan. Ada tangga geser yang menempel pada rak buku itu, digunakan untuk menjangkau buku-buku di barisan paling atas, sekitar 3 meter dari lantai. Di anak tangga ketiga dari atas, ada noda lumpur kering. Anti mengerutkan kening. Ia mendekat. Noda itu jelas berbentuk cetakan sol sepatu pria berukuran besar. Ia menunduk melihat lantai. Karpet di bawah tangga itu bersih, seolah baru saja divakum dengan sangat teliti. Tapi si pembersih lupa membersihkan anak tangga di atasnya. Jantung Anti berdegup kencang. Siapa yang memanjat ke sana? Pak Harjito sudah tua. Tidak mungkin memanjat setinggi itu. Pelayan dilarang masuk sini. Dan Damian. Damian lumpuh. Ia mendongak ke rak paling atas. Di sana, sebuah buku tebal tampak sedikit miring, seolah baru saja diambil dan dikembalikan dengan tergesa-gesa. Sedang apa kau? Suara bariton yang dingin membuat Anti hampir melompat. Ia berputar cepat. Damian sudah ada di ambang pintu, duduk di kursi rodanya. Rambutnya basah terkena hujan. Wajahnya gelap seperti badai di luar. Ia menatap Anti, lalu tatapannya beralih cepat ke arah tangga geser di belakangnya. Ada kilatan panik yang sangat singkat di mata itu, sebelum tertutup kembali oleh topeng kemarahan. Saya hanya mengambil berkas yang diminta Pak Harjito. Jawab Anti, suaranya sedikit bergetar. Ia menyembunyikan kecurigaannya. Lalu saya melihat ada debu di rak itu. Damian meluncur masuk, memotong jarak di antara mereka. Aku sudah bilang, jangan pernah berkeliaran di sini. Keluar. Anti tidak langsung bergerak. Ia menatap mata Damian, memberanikan diri. Tuan, siapa yang mengambil buku di rak atas itu? Posisinya miring. Apa ada orang lain yang masuk ke sini selain Anda? Rahang Damian mengeras. Itu bukan urusanmu. Mungkin Harjito yang menyuruh tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih dilarang masuk ruang ini, Tuan. Anda sendiri yang membuat aturannya. Bantah Anti. Dan jejak itu lumpur segar. Masih basah. Hening yang mencekam. Tangan Damian mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Ia tahu ia ceroboh. Ia berdiri tadi siang untuk mencari dokumen lama di rak atas dan lupa membersihkan jejaknya. Kau menuduh apa? Tanya Damian dengan suara rendah yang berbahaya. Kau pikir aku bisa memanjat ke sana? Dengan kaki rongsokan ini. Damian memukul kakinya sendiri dengan keras. Buk! Anti tersentak. Lihat! Tidak ada rasa. Teriak Damian, memukul pahanya lagi. Kau mau mengejekku? Kau mau bilang aku penipu? Rasa bersalah langsung menyergap Anti melihat Damian menyakiti dirinya sendiri.
Kecurigaannya goyah oleh akting emosional Damian yang tampak begitu frustrasi dengan kondisinya. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud. Anti mundur, menundukkan kepala. Saya hanya bingung. Saya akan keluar. Anti bergegas pergi, meninggalkan map biru itu di meja. Setelah pintu tertutup dan langkah kaki Anti menjauh, Damian menghembuskan napas panjang. Tubuhnya merosot lemas di kursi roda. Ia menatap kakinya, lalu menatap tangga itu. Hampir saja, bisiknya. Gadis itu terlalu jeli. Suasana Menshan sedikit lebih cair seminggu kemudian. Tante Sarah, ibu tiri Damian, tiba-tiba bersikap manis. Ia mengadakan acara minum teh di taman belakang yang konturnya berbukit-bukit indah, menghadap danau buatan. Anti, sayang, ajak Damian berkeliling taman. Udara segar bagus untuknya, kata Sarah sambil tersenyum lebar, menyodorkan piring kue. Aku sudah menyuruh tukang kebun merapikan jalan setapak di Bukit Timur. Damian sebenarnya malas, tapi ia melihat Anti tampak suntuk dikurung di rumah terus. Ayo, gumam Damian singkat. Anti mendorong kursi roda Damian menyusuri jalan setapak yang menanjak. Pemandangannya indah, tapi jalannya cukup curam. Kau lelah? Tanya Damian tanpa menoleh, mendengar napas Anti yang sedikit berat saat mendorongnya menanjak. Tidak, Tuan. Hitung-hitung olahraga. Jawab Anti ringan. Lagi pula, pemandangannya bagus. Mereka sampai di puncak bukit kecil. Di bawah sana, sekitar 50 meter menuruni jalan aspal yang curam, ada kolam ikan hias yang dalam dengan bebatuan tajam di pinggirnya. Berhenti sebentar, kata Damian. Anti mengunci rem kursi roda, lalu duduk di bangku taman di sebelahnya, menyeka keringat. Tuan, soal kejadian di ruang kerja waktu itu. Lupakan, potong Damian cepat. Ia memandang ke arah danau. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik logam patah dari bawah kursi roda Damian. Tanpa peringatan, kursi roda itu meluncur mundur. Remnya lepas. Damian, pekik Anti. Gravitasi mengambil alih. Kursi roda itu meluncur cepat menuruni jalan aspal yang curam, langsung mengarah ke kolam berbatu di bawah. Damian berusaha menahan roda dengan tangannya, tapi kecepatannya terlalu tinggi. Gesekan roda membakar telapak tangannya. Ia menghitung opsi dalam sepersekian detik. Jika aku melompat berdiri, penyamaranku terbongkar. Sarah pasti mengawasi dari jauh. Jika aku diam, aku akan jatuh ke bebatuan itu dan mungkin mati sungguhan. Sebelum Damian sempat memutuskan untuk berdiri, sebuah bayangan melesat melewatinya. Anti. Gadis itu berlari sekuat tenaga, melemparkan tubuhnya ke depan kursi roda yang sedang melaju. Ia tidak mencoba menariknya dari belakang. Itu mustahil. Ia menjatuhkan dirinya di depan roda, menggunakan tubuhnya sebagai ganjalan hidup. Brak! Kursi roda itu menabrak tubuh Anti dengan keras, lalu terguling ke samping, melempar Damian ke rumput. Laju kursi terhenti tepat 2 meter sebelum bibir kolam berbatu. Dunia berputar bagi Damian. Ia terlempar dari kursi, berguling di rumput. Namun ia tidak merasakan sakit. Matanya terbelalak mencari Anti. Anti tergeletak di aspal. Kakinya tertekuk aneh, dan ada darah mengalir dari pelipisnya. Anti! Teriakan itu bukan akting. Itu murni kepanikan. Damian merangkak, memaksa dirinya untuk merangkak dan menyeret kakinya, padahal ia bisa lari, mendekati tubuh istrinya. Ia tidak boleh berdiri. Belum boleh. Ada CCTV di tiang lampu taman. Ia meraih tubuh Anti, mengangkat kepalanya ke pangkuannya. Wajah gadis itu pucat, matanya terpejam. Bangun, Anti, buka matamu. Damian menepuk pipi Anti, tangannya gemetar hebat. Jantungnya serasa mau meledak. Ia memeriksa nadi di leher Anti. Masih ada, tapi lemah. Dari kejauhan, ia melihat Tante Sarah berdiri di balkon lantai 2, memegang cangkir teh, menatap ke bawah dengan ekspresi datar. Amarah meledak di dada Damian, panas dan membakar. Ia menatap Sarah dengan tatapan membunuh.
Kau akan membayar untuk ini. Nenek sihir. Kau menyentuh milikku. Pengawal dan pelayan berlarian datang. Panggil ambulans. Sekarang. Raung Damian. Suaranya menggelegar menakutkan, membuat para pengawal itu lari terbirit-birit. Damian mendekap Anti erat. Tidak mempedulikan darah yang menodai kemejanya. Bodoh. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau tidak biarkan aku jatuh? Bisiknya lirih di telinga Anti yang tak sadarkan diri. Kau cuma istri kontrak. Kau tidak perlu mati untukku. Rumah sakit VVIP Van der Meer. Anti mengalami patah tulang ringan di kaki kiri dan gegar otak ringan. Ia harus dirawat inap selama beberapa hari. Damian bersikeras agar Anti dirawat di kamar Presidential Suite. Dan ia sendiri menunggui di sana, menolak pulang. Malam kedua. Obat bius Anti mulai habis. Ia terbangun di tengah malam karena haus. Kamar itu gelap. Hanya diterangi cahaya lampu jalan dari jendela. Ia melihat Damian tidak ada di sofa tempat biasanya ia tidur. Pintu balkon sedikit terbuka. Angin malam meniup tirai. Anti mendengar suara orang berbicara dengan nada rendah. Dengan menahan sakit di kakinya yang digips, Anti memaksakan diri duduk, lalu perlahan turun dari ranjang. Ia mengambil tongkat penyangga, berjalan terpincang-pincang mendekati pintu balkon. Itu suara Damian. Ia sedang menelepon. Remnya disabotase. Kabelnya dipotong rapi. Sarah ingin membunuhku sebelum rapat pemegang saham bulan depan. Suara Damian terdengar dingin, tanpa emosi, sangat berbeda dari nada paniknya di taman. Hening sejenak. Lawan bicaranya di telepon menjawab sesuatu. Lalu Damian berkata lagi. Kalimat yang membuat darah Anti membeku. Tidak, kakiku baik-baik saja. Refleksku saat jatuh tadi sempurna. Aku mendarat dengan bahu, bukan tulang punggung. Otot kakiku sudah pulih 100% berkat terapi rahasia kita 6 bulan terakhir. Aku siap, berjalan, kapan saja momennya tepat. Anti membekap mulutnya sendiri agar tidak memekik. Tangannya gemetar memegang tongkat. Dia sembuh? Dia bisa berjalan? Siapkan berkas pengambil alihan, lanjut Damian. Begitu aku berdiri di rapat itu dan membongkar korupsi Sarah, mereka akan hancur. Tapi sekarang fokusku terpecah. Anti terluka. Ada jeda lagi. Ya, istriku. Dia menjadi variabel yang tidak terduga. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka lagi. Perketat penjagaan di rumah sakit. Jangan sampai Kelvin mendekatinya. Anti mundur perlahan. Jantungnya berpacu liar. Kepalanya pening. Jadi selama ini semuanya bohong? Kursi roda itu, ketidakberdayanya, penghinaan yang ia terima semuanya hanya strategi perang bisnis? Anti merasa dikhianati. Ia merasa bodoh karena sudah mengasihani Damian. Bahkan hampir mati demi menyelamatkan pria yang ternyata jauh lebih kuat darinya. Namun, di balik rasa marah itu, ada kehangatan aneh yang menyusup saat mendengar kalimat terakhir Damian. Dia tidak bisa membiarkan aku terluka lagi. Anti kembali ke tempat tidur dengan susah payah. Ia menarik selimut sampai ke dagu, berpura-pura tidur. Air mata menetes di sudut matanya. Ia bingung harus merasa marah atau lega. Saat Damian masuk kembali dari balkon, ia mengecek suhu tubuh Anti dengan menempelkan punggung tangannya ke dahi gadis itu. Sentuhannya sangat lembut. Maafkan aku, bisik Damian dalam kegelapan. 3 hari kemudian, Anti sudah diperbolehkan pulang, namun ia harus menggunakan kursi roda sementara waktu. Ironis, kini ada 2 kursi roda di rumah itu. Damian sedang pergi, terapi. Yang Anti tahu sekarang hanyalah kedok untuk rapat rahasia. Anti duduk sendirian di perpustakaan, membaca buku. Pintu terbuka. Kelvin masuk. Ia mengenakan setelan jas mencolok dan tersenyum licin. Halo, kakak ipar. Wah, sekarang kalian jadi pasangan serasi. Sama-sama cacat. Ejek Kelvin sambil duduk di meja di depan Anti. Anti menutup bukunya. Apa maumu, Kelvin? Kelvin mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Isinya cek kosong. Isi berapapun yang kau mau, kata Kelvin santai.
Syaratnya mudah. Berikan aku akses ke brankas pribadi Damian. Atau setidaknya, pasang penyadap ini di bawah meja kerjanya. Kelvin menyodorkan alat penyadap kecil berwarna hitam. Ibuku tahu Damian merencanakan sesuatu. Kami butuh bukti. Kau orang terdekatnya. Kau pasti tahu dia menyembunyikan dokumen warisan kakek di mana. Anti menatap alat penyadap itu, lalu menatap Kelvin. Kau menyuruhku mengkhianati suamiku. Suami? Kelvin tertawa terbahak-bahak. Ayolah, Anti. Kita semua tahu kau menikahinya demi uang. Damian itu kapal karam. Dia lumpuh, impoten, dan sebentar lagi akan kami tendang dari perusahaan. Ikutlah denganku. Aku bisa berikan 10 kali lipat dari yang Damian berikan. Aku bahkan bisa memuaskanmu sebagai wanita. Tidak seperti dia. Kelvin mengulurkan tangan hendak menyentuh pipi Anti. Anti menepis tangan itu kasar. Matanya menyala marah. Simpan uangmu, desis Anti. Ya, aku menikahi Damian karena butuh uang. Aku tidak pernah menyangkal itu. Tapi Damian menepati janjinya. Dia melunasi hutang ayahku. Dia memberiku atap. Dia memperlakukanku dengan hormat, dengan caranya sendiri. Anti mengambil alat penyadap itu dan melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Damian mungkin tidak bisa berjalan, lanjut Anti dengan suara lantang. Tapi dia memiliki integritas yang tidak akan pernah kau miliki seumur hidupmu. Dia lebih laki-laki daripada pengecut sepertimu yang hanya berani main curang. Keluar, atau aku teriak. Kelvin bangkit. Wajahnya merah padam karena marah. Kau akan menyesal, Jalang. Saat Damian jatuh, kau akan ikut hancur bersamanya. Kelvin membanting pintu dan pergi. Anti menghela napas panjang. Tangannya gemetar sisa adrenalin. Di balik rak buku besar di ujung ruangan, sebuah pintu rahasia yang terhubung ke ruang kerja bergeser sedikit. Damian berdiri di sana, berdiri tegak, mengintip lewat celah. Ia sudah pulang lebih awal dan mendengar semuanya. Ia mendengar tawaran Kelvin. Dan ia mendengar pembelaan Anti. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, senyum tulus terukir di wajah Damian. Bukan senyum sinis, bukan senyum taktik. Senyum seorang pria yang menyadari bahwa ia tidak sendirian. Kau salah, Anti, gumam Damian pelan. Aku tidak akan membiarkan kita hancur. Malam itu, badai besar melanda kota. Listrik di Manhattan padam total. Genset otomatis entah kenapa tidak menyala. Sabotase lagi. Anti dan Damian sedang berada di ruang tengah. Anti duduk di sofa. Kakinya yang digips disangga bantal. Damian di kursi rodanya di dekat perapian yang menyala. Satu-satunya sumber cahaya. Tetap di sini, bisik Damian waspada. Telinganya yang terlatih mendengar suara kaca pecah di lantai bawah. Ada tamu tak diundang. Siapa? Bisik Anti ketakutan. Sebelum Damian menjawab, pintu ruang tengah didobrak. 4 orang pria bertopeng masuk membawa linggis dan pisau. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka pembunuh bayaran profesional. Itu dia. Tunjuk salah satu pria ke arah Damian. Buat kecelakaan seolah-olah dia jatuh dari tangga dalam gelap. Habisi wanitanya juga. Jangan ada saksi. Lari, Anti! Teriak Damian sambil memutar kursi rodanya. Menabrak pria terdepan dengan keras. Pria itu terhuyung. Tapi temannya yang lain langsung menendang kursi roda Damian hingga terguling. Damian jatuh ke lantai. Damian! Jerit Anti. Ia mencoba berdiri. Tapi kakinya yang patah membuatnya ambruk kembali. 2 pria mendekati Anti. Salah satunya menjambak rambut Anti dan menempelkan pisau ke lehernya. Diam manis. Atau kuiris leher cantikmu ini. Pria yang lain bersiap memukul kepala Damian dengan linggis. Sayang sekali, tuan muda. Waktumu habis. Damian melihat pisau di leher Anti. Ia melihat ketakutan di mata istrinya. Ia melihat darah mulai menetes dari goresan pisau di kulit leher Anti yang putih. Sesuatu dalam diri Damian patah. Bukan tulangnya, tapi kekangannya. Persetan dengan rencana. Persetan dengan rapat pemegang saham.
Persetan dengan warisan. Jika dia tidak bertindak sekarang, Anti mati. Saat pria dengan linggis mengayunkan senjatanya ke bawah, Damian berguling cepat menghindari pukulan itu. Gerakannya terlalu lincah untuk orang lumpuh. Dan kemudian, hal yang mustahil terjadi di depan mata Anti. Damian menendang lutut pria itu dengan kekuatan penuh, hingga terdengar bunyi krak tulang patah. Pria itu menjerit. Damian memanfaatkan momentum itu untuk melompat bangkit. Dia berdiri, tegak, menjulang setinggi 185 cm. Lepaskan istriku. Suara Damian terdengar seperti geraman iblis dari neraka. Para penyusup itu ternganga. Kau bisa jalan. Damian tidak memberi mereka waktu untuk kaget. Ia bergerak secepat kilat. Ia menyambar linggis dari pria yang kakinya patah, lalu menerjang dua pria yang memegang Anti. Buk! Bah! Gerakan Damian efisien dan brutal. Pukulan linggis menghantam tangan pemegang pisau, membuatnya menjatuhkan senjata. Satu tendangan memutar menghantam rahang pria lainnya hingga pingsan seketika. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, keempat penyusup itu terkapar di lantai, mengerang kesakitan atau pingsan. Napas Damian memburu. Ia berdiri di tengah ruangan, diterangi cahaya api perapian. Bayangannya memanjang di dinding, besar dan mengintimidasi. Ia menoleh ke arah Anti. Anti masih duduk di sofa, membeku. Matanya terbelalak lebar, menatap Damian dari ujung kaki hingga kepala. Pria itu berdiri kokoh di atas kedua kakinya, tampak seperti dewa perang yang baru turun ke bumi. Tidak ada lagi kursi roda. Tidak ada lagi selimut. Damian menjatuhkan linggis dari tangannya. Ia melangkah mendekati Anti. Setiap langkah kakinya terdengar tegas dan nyata di lantai kayu. Ia berlutut di depan Anti, bukan karena lemah, tapi untuk menyamakan tinggi mereka. Ia menangkup wajah Anti dengan kedua tangannya yang berdarah. "Kau terluka?" tanya Damian parau, memeriksa leher Anti. Anti tidak menjawab. Ia hanya menatap Damian dengan campuran syok, kagum, dan rasa tidak percaya. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh dada bidang Damian, lalu turun ke pahanya, memastikan ini nyata. Otot itu keras, menopang tubuhnya dengan sempurna. "Kau!" Suara Anti tercekat. "Kau bisa berjalan." Damian menatap dalam ke mata Anti. Tidak ada lagi gunanya berbohong. "Ya," jawab Damian tegas. "Aku bisa berjalan." Hening. Hanya suara kertukan kayu yang terbakar di perapian yang mengisi kesunyian mencekam di ruang tengah itu. Keempat pembunuh bayaran itu sudah diikat dan diseret keluar oleh tim keamanan khusus Damian, yang baru muncul setelah semuanya selesai. Anti masih duduk di sofa. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena guncangan batin. Di depannya, Damian berdiri. Pria itu menuangkan segelas air, lalu berlutut dan menyodorkannya pada Anti. "Minumlah," kata Damian lembut. Anti menatap gelas itu, lalu menatap wajah Damian. Tiba-tiba, amarah meledak di dadanya. Plak! Anti menepis gelas itu hingga jatuh dan pecah. Lalu tangan kanannya melayang menampar pipi Damian sekuat tenaga. Suaranya bergema keras di ruangan itu. Damian tidak menghindar. Ia menerima tamparan itu tanpa berkedip. Wajahnya menoleh ke samping. Rahangnya mengeras. "Kau pembohong!" teriak Anti. Air matanya tumpah. "Selama ini, kau melihatku mendorongmu, membersihkanmu, menangisimu, dan kau hanya tertawa dalam hati? Kau jadikan aku badut dalam sirkusmu." "Aku tidak pernah tertawa." Damian menoleh kembali, menatap tajam mata Anti. "Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Anti, 2 tahun lalu, kecelakaan itu disengaja. Rem mobilku dipotong. Aku selamat, tapi aku tahu jika aku kembali, sehat, mereka akan mencoba lagi sampai aku mati. Jadi aku memberikan apa yang mereka inginkan. Damian yang cacat, rusak, dan tidak berbahaya. Dan aku? Apa aku juga bagian dari rencanamu? Istri boneka untuk melengkapi sandiwara?" Awalnya, ya. Aku Damian jujur. Kejujuran itu menyakitkan. Tapi Anti menghargainya.
Tapi segalanya berubah. Kau tidak terduga. Kau menyelamatkanku di taman. Kau menolak suap Kelvin. Kau berbeda. Damian meraih tangan Anti. Kali ini Anti mencoba menariknya. Tapi Damian menahannya erat. Dengar, Sarah dan Kelvin bukan hanya serakah. Mereka berbahaya. Jika mereka tahu aku sembuh, mereka akan membunuhku, dan membunuhmu karena kau istriku. Satu-satunya cara mengakhiri ini adalah menunggu rapat umum pemegang saham bulan depan. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti terakhir. Anti menatap mata suaminya. Ia melihat kelelahan di sana. Di balik otot-otot kuat dan kemampuan bela dirinya, Damian hanyalah pria yang dikepung musuh di rumahnya sendiri. Jadi, suara Anti merendah. Serak. Kita harus terus berpura-pura. Hanya 3 minggu lagi. Janji Damian. Bantu aku, Anti. Jadilah mataku saat aku harus menunduk. Jadilah kakiku saat aku harus duduk. Setelah ini selesai, kau boleh pergi. Kau boleh membawa separuh hartaku sebagai kompensasi. Tapi sampai saat itu tiba, tolong. Jangan tinggalkan aku sendirian di neraka ini. Anti terdiam lama. Ia melihat ketulusan di mata Damian. Pria ini tidak memohon demi uang atau kekuasaan. Ia memohon aliansi. Perlahan, Anti mengangguk. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya butuh kau berjanji satu hal. Jangan pernah berbohong padaku lagi. Aku berjanji, ucap Damian tegas. Malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada batas di antara mereka. Damian mengangkat tubuh Anti, yang kakinya masih sakit, dengan mudah. Membawanya ke kamar tidur. Tidak ada lagi sofa. Mereka tidur di ranjang yang sama, punggung saling bersentuhan, menjaga satu sama lain dalam diam. Dinamika di Mansion Vandermeer berubah total, meski tidak ada orang luar yang menyadarinya. Di permukaan, semuanya tampak sama. Damian yang pemarah di kursi roda, dan Anti yang sabar melayaninya. Namun di balik pintu tertutup, mereka adalah tim yang solid. Damian mengubah walk-in closet di kamarnya menjadi ruang strategi darurat. Dindingnya dipenuhi tempelan foto, grafik aliran dana, dan bukti penggelapan pajak yang dilakukan Sarah. Lihat ini, tunjuk Anti pada sebuah dokumen keuangan di layar tablet. Sarah memindahkan dana perusahaan ke rekening di Kepulauan Kaiman dengan kedok, biaya konsultasi. Tapi tanggal transaksinya selalu sama, setiap hari Jumat minggu ketiga. Damian tersenyum kagum. Ia lupa bahwa Anti pernah kuliah akuntansi sebelum putus karena masalah ekonomi keluarganya. Mata yang jeli. Itu pola yang kami cari selama ini. Dengan bukti ini, kita bisa menjeratnya dengan pasal pencucian uang. Mereka bekerja hingga larut malam. Damian duduk di kursi kerjanya, tanpa kursi roda. Sementara Anti duduk di meja sebelahnya. Sesekali Damian berjalan mengambil kopi untuk mereka berdua. Pemandangan Damian yang berjalan santai dengan celana piyama masih terasa surreal bagi Anti. Kakimu tidak sakit sama sekali? Tanya Anti saat melihat Damian melakukan peregangan. Kadang kaku kalau udara dingin. Sisa trauma benturan. Tapi terapinya berhasil. Jawab Damian. Ia berjalan mendekati Anti, lalu berjongkok di depan kursi istrinya. Bagaimana dengan kakimu? Damian mengangkat kaki Anti yang masih diperban ringan ke pangkuannya. Ia mulai memijat betis Anti dengan lembut. Damian, jangan. Kau tuan muda. Anti merasa canggung. Di ruangan ini, aku hanya suamimu, potong Damian. Pijatannya tegas namun nyaman, membuat rasa pegal di kaki Anti hilang. Jantung Anti berdesir. Kedekatan ini berbahaya. Bukan karena sandiwara, tapi karena perasaannya sendiri. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Damian yang kuat dan protektif. Ia mulai menyukai cara Damian menatapnya, bukan sebagai aset, tapi sebagai partner yang setara. Besok kita harus ke butik, kata Damian tiba-tiba, masih memijat kaki Anti. Gala dinner minggu depan. Kau harus terlihat memukau. Sarah akan mencoba mempermalukanmu. Jadi kita harus pastikan kau terlihat seperti ratu yang tidak tersentuh. Aku tidak nyaman dengan kemewahan, gumam Anti.
Damian mendongak, menatap mata Anti intens. Kau tidak perlu nyaman. Kau hanya perlu tahu bahwa aku ada di sana, di kursiku, mengawasi Moon. Siapapun yang berani menghinamu, akan berurusan denganku setelah acara selesai. Anti tersenyum tipis. Baiklah, partner. Kabar tentang pernikahan Damian akhirnya menyebar luas. Tentu saja, ini memancing, lalat, dari masa lalu. Siang itu, seorang tamu tak diundang datang. Nisa, mantan tunangan Damian. Wanita cantik, model papan atas, yang meninggalkan Damian seminggu setelah kecelakaan 2 tahun lalu dengan alasan tidak siap merawat orang cacat. Nisa datang dengan dalih menjenguk Tante Sarah, tapi matanya terus mencari Damian. Di ruang tamu, Anti sedang menuangkan teh untuk Damian, yang kembali duduk di kursi roda. Nisa masuk dengan gaya anggun yang dibuat-buat, diikuti aroma parfum menyengat. "Oh, Damian, sayangku," seru Nisa. Langsung memeluk Damian tanpa permisi, mendesakkan dadanya ke wajah Damian. Anti mundur selangkah, memegang teko erat-erat. Ada rasa panas yang tidak wajar di dadanya. "Lepaskan, Nisa," kata Damian dingin, meski tangannya tidak bergerak mendorong, menjaga akting lumpuh. Nisa melepaskan pelukannya tapi tetap duduk di lengan kursi roda Damian, mengabaikan keberadaan Anti sepenuhnya. "Aku dengar kau menikah dengan pelayan ini." Nisa melirik Anti dengan tatapan jijik. "Sayang sekali. Padahal aku dengar ada dokter baru dari Jerman yang bisa menyembuhkanmu. Kalau kau sembuh, mungkin kita bisa." Jari Nisa menelusuri dada Damian menggoda. "Kau tahu aku masih mencintaimu, kan? Aku pergi waktu itu karena aku syok. Aku menyesal." Anti meletakkan teko dengan suara keras. "Klang! Maaf mengganggu reuni menyedihkan ini," kata Anti tajam. "Nona Nisa, tolong jaga sopan santun. Anda sedang duduk di kursi roda suami saya, di depan istrinya." Nisa tertawa meremehkan. "Istri? Jangan mimpi. Semua orang tahu kau cuma dibeli untuk ganti popoknya. Damian butuh wanita sekelas dengannya, bukan tikus got sepertimu." Anti hendak membalas, tapi tangan Damian tiba-tiba bergerak. Ia menggenggam tangan Anti yang terkepal di samping tubuhnya, lalu menariknya mendekat hingga pinggang Anti menempel di bahu Damian. "Nisa." Suara Damian rendah tapi menggelegar. "Wanita yang kau sebut tikus got ini adalah satu-satunya orang yang tetap berdiri di sampingku saat orang-orang sepertimu lari ketakutan." Damian menatap Nisa dengan tatapan membunuh. "Dan soal kelas, kau benar. Kau tidak sekelas dengannya. Anti jauh di atasmu. Sekarang, keluar dari rumahku sebelum aku suruh satpam menyeretmu." Wajah Nisa memucat. Ia tidak pernah melihat Damian semarah ini demi seorang wanita. Dengan hentakan kaki kesal, ia menyambar tasnya dan pergi. "Kau akan menyesal, Damian. Kau akan membusuk di kursi itu selamanya." Setelah Nisa pergi, keheningan melanda. Anti masih berdiri di samping Damian. Jantungnya berdebar kencang. Pembelaan Damian tadi terdengar sangat personal. "Kau tidak perlu bicara sekasar itu padanya," gumam Anti, berusaha menetralkan suasana. "Dia mantanmu. Dia masa lalu," jawab Damian cepat. Ia mendongak menatap Anti. Ada keraguan sejenak di matanya, sebelum ia memutuskan untuk jujur. "Anti, aku tidak cemburu padamu. Aku marah karena dia menghinamu. Aku tidak suka ada orang lain yang merendahkanmu." "Kenapa?" tanya Anti pelan. Damian terdiam. Ia ingin berdiri, memeluk Anti, dan menciumnya. Tapi mereka masih di ruang tamu terbuka. CCTV Sarah ada di mana-mana. "Karena kau istriku," jawab Damian, suaranya melembut. "Dan mungkin karena aku mulai terbiasa kau ada di sini." Itu adalah pengakuan cinta paling samar yang pernah didengar Anti, tapi cukup untuk membuat pipinya merona merah. Malam gala dinner ulang tahun ke-50 Van der Meer Group tiba. Hotel bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi lautan kemewahan. Ratusan tamu penting, wartawan, dan kolega bisnis hadir.
Anti mengenakan gaun malam berwarna biru tua, navy, yang elegan, dengan potongan punggung terbuka yang memperlihatkan kulit putihnya namun tetap sopan. Rambutnya disanggul modern. Ia tampak memukau. Damian, di kursi rodanya, mengenakan tuxedo midnight blue yang senada. Mereka tampak seperti power couple, meski salah satunya duduk di kursi roda. Ingat rencananya, bisik Damian saat mereka memasuki ballroom. Sarah akan naik ke podium jam 9 malam untuk mengumumkan restrukturisasi direksi. Saat itu, kau harus menumpahkan minuman ke arah panel listrik di dekat panggung untuk membuat gangguan suara. Aku butuh 2 menit kegelapan atau kehebohan untuk menukar flash disk di laptop operator. Aku mengerti, bisik Anti. Tangannya yang dingin digenggam hangat oleh Damian. Acara berjalan lancar pada awalnya. Namun, Anti merasakan tatapan Kelvin yang terus mengawasinya dari kejauhan seperti hiena mengincar mangsa. Pukul 8.50. Sarah naik ke panggung. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Hadirin sekalian, suara Sarah menggema lewat mikrofon. Malam ini adalah malam bersejarah. Mengingat kondisi kesehatan putra tiri saya, Damian, yang semakin menurun, dengan berat hati kami memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan penuh kepada putra saya, Kelvin. Tepuk tangan sopan terdengar, bercampur bisik-bisik bingung. Damian tetap diam, wajahnya datar. Anti bergerak. Ia berjalan menuju meja dekat panel kontrol audio. Ia mengambil gelas tinggi berisi jus jeruk. Ia berpura-pura tersandung kabel. Namun, sebelum ia sempat menumpahkan minuman itu, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dengan keras. "Kelvin, mau main-main, kakak ipar?" bisik Kelvin di telinga Anti. Senyumnya mengerikan. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kalian merencanakan sesuatu." Jantung Anti berhenti berdetak. Rencananya gagal. Kelvin menyeret Anti menjauh dari keramaian, menuju pintu samping yang sepi. "Ikut aku diam-diam. Atau aku teriak sekarang bahwa kau mencoba menyabotase acara." Di tengah ruangan, Damian melihat Anti diseret Kelvin. Matanya menyipit. Ia melihat gestur Kelvin yang kasar. Plan A gagal. Pindah ke plan B. Konfrontasi total. Damian tidak menunggu lampu mati. Ia tidak menunggu gangguan. Ia meletakkan gelasnya di meja. Tangannya bergerak ke saku jas, menekan tombol di ponselnya yang terhubung ke server layar besar di panggung. Di layar raksasa di belakang Sarah, presentasi profil Kelvin tiba-tiba berkedip. Gambar berubah menjadi selide hitam putih. Itu bukan profil perusahaan. Itu adalah rekaman CCTV. Rekaman Sarah sedang menyuap jaksa. Rekaman Kelvin sedang pesta narkoba. Dan rekaman suara Sarah yang memerintahkan pemotongan kabel rem mobil Damian 2 tahun lalu. "Apa ini? Matikan!" jerit Sarah panik di atas panggung. Seluruh ruangan heboh. Wartawan berebut memotret. Di tengah kekacauan itu, Damian tidak melihat ke panggung. Ia memutar kursi rodanya, melaju kencang menuju pintu samping tempat Kelvin membawa Anti. Lorong menuju parkiran VIP sepi. Kelvin menyeret Anti dengan kasar. "Lepaskan aku, Kelvin!" Anti meronta, mencoba menendang tulang kering Kelvin dengan heelsnya. "Diam, jalang!" Kelvin menampar Anti hingga gadis itu tersungkur ke lantai. "Kalian pikir bisa menghancurkanku dengan video itu? Aku akan membawamu pergi. Damian pasti akan menyerahkan semua asetnya untuk menebus nyawamu." Kelvin mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Ia sudah merencanakan ini sebagai jalan keluar terakhir. Tiba-tiba, pintu lorong di ujung sana terbuka. Damian muncul dengan kursi rodanya. "Lepaskan dia, Kelvin," kata Damian tenang. Terlalu tenang. Kelvin tertawa histeris, mengarahkan pistol ke kepala Anti yang masih di lantai. "Wah, pahlawan kesiangan datang. Apa yang bisa kau lakukan? Hah? Menabrakku dengan kursimu?" Kelvin mengokang pistolnya. "Satu langkah lagi rodamu bergerak. Istrimu mati." Damian berhenti. Ia menatap Anti. Ada darah di sudut bibir Anti akibat tamparan Kelvin.
Pemandangan itu membuat darah Damian mendidih hingga ke titik didih tertinggi. Kau benar, Kelvin, kata Damian pelan. Aku tidak bisa melawanmu dengan kursi roda ini. Damian menekan tuas rem kursi rodanya. Lalu, dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa, ia melepaskan sabuk pengaman di pinggangnya. Ia menyingkirkan selimut yang menutupi kakinya. Kelvin mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Damian meletakkan kedua kakinya ke lantai. Lalu, ia berdiri. Mata Kelvin membelalak lebar, hampir keluar. Kau. Damian melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Langkahnya tegap, kuat, dan mematikan. Aura membunuh memancar darinya. Kau menyentuh istriku, geram Damian. Kelvin panik. Tangannya gemetar memegang pistol. Jangan mendekat. Aku tembak benaran. Dor. Suara tembakan memekakan telinga. Anti menjerit. Peluru meleset, mengenai bahu kiri Damian, merobek jas mahalnya. Darah merembes keluar. Tapi Damian tidak berhenti. Rasa sakit itu tidak sebanding dengan amarahnya. Ia terus maju seperti Terminator. Kelvin, yang tidak pernah menyangka Damian bisa berjalan, apalagi terus maju setelah ditembak, kehilangan nyali. Ia mundur ketakutan, tersandung kakinya sendiri. Damian menerjang. Ia menendang tangan Kelvin hingga pistolnya terlempar jauh. Lalu tinju kanannya menghantam wajah Kelvin dengan kekuatan penuh. Buk! Kelvin terpelanting ke dinding, lalu merosot pingsan dengan hidung patah. Napas Damian memburu. Ia memegangi bahunya yang berdarah. Adrenalin mulai surut, digantikan rasa sakit yang tajam. Damian. Anti bangkit dan berlari memeluk suaminya. Ia tidak peduli gaunnya kotor atau terkena darah Damian. Kau tertembak. Ya Tuhan, kau tertembak. Aku tidak apa-apa. Damian meringis. Tubuhnya sedikit goyah. Ia menyandarkan berat badannya pada Anti. Hanya goresan. Namun, masalah belum selesai. Suara sirine polisi terdengar mendekat, tapi dari arah lift barang, muncul 2 pengawal pribadi Kelvin yang berbadan besar. Mereka melihat Kelvin pingsan dan Damian yang terluka. Bawa Tuan Kelvin. Habisi mereka. Perintah salah satu pengawal. Damian sudah terlalu lemah karena kehilangan darah untuk melawan 2 orang sekaligus. Ia mendorong Anti ke belakang punggungnya. Lari. Anti. Cari bantuan. Perintah Damian. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tolak Anti keras kepala. Salah satu pengawal itu mengeluarkan pisau lipat dan maju. Situasi kritis. Damian terluka. Senjata tidak ada. Dan bantuan masih jauh. Tiba-tiba, pengawal itu menyeringai dan mengubah target. Ia tidak menyerang Damian. Ia menyambar lengan Anti, menariknya menjauh dari Damian yang sedang limbung. Kalau begitu, Nona ini ikut kami sebagai jaminan. Tidak, Anti. Damian mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Ia jatuh berlutut. Darah menetes ke lantai marmer. Pengawal itu menyeret Anti masuk ke dalam lift barang yang pintunya terbuka. Pintu besi itu menutup perlahan, memisahkan pandangan Damian dari wajah istrinya yang ketakutan. Damian! Jerit Anti sebelum pintu tertutup rapat. Damian memukul lantai dengan kepalan tangannya, meraung frustrasi. Ia telah memenangkan perusahaan, ia telah menghancurkan reputasi musuhnya, tapi ia kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Topengnya sudah hancur, kakinya sudah terungkap, tapi istrinya hilang. Darah terus menetes dari bahu kiri Damian, membasahi kemeja putihnya yang kini compang-camping. Namun, rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan api neraka yang membakar pikirannya. Lacak ponsel Anti. Sekarang, teriak Damian pada Pak Harjito yang baru saja tiba di lobi hotel bersama tim keamanan. Wajah tua Pak Harjito pucat melihat kondisi tuan mudanya. Tuan, Anda harus ke rumah sakit. Pendarahannya. Aku bilang lacak, raung Damian. Suaranya menggema mengerikan di lobi hotel yang sunyi. Aku tidak akan masuk ambulans sebelum istriku kembali.
5 menit kemudian, sinyal GPS dari gelang jam tangan Anti, hadiah yang dipaksa Damian untuk dipakainya, terdeteksi. Lokasinya bergerak cepat menuju pelabuhan lama di pinggiran kota. Wilayah gudang peti kemas terbengkalai. Damian menolak ditandu. Ia menyambar kunci mobil SUV hitam dari salah satu pengawal. Kalian ikuti dari belakang. Jangan ada sirine. Aku akan membunuh mereka sendiri. Damian memacu mobilnya membelah malam. Ia menyetir dengan satu tangan. Tangan kanannya mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih, sementara tangan kirinya terkulai mati rasa. Setiap guncangan jalan mengirimkan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang belikat. Tapi itu justru membuatnya tetap sadar. Di gudang tua pelabuhan, Anti diseret keluar dari van. Kelvin, yang hidungnya sudah dibalut perban darurat dan wajahnya bengkak, berjalan terhuyung-huyung sambil memegang pistol lain. Ikat dia di kursi itu, perintah Kelvin pada anak buahnya. Kita tunggu Damian datang. Aku ingin dia melihat wanita ini mati perlahan sebelum aku menembak kepalanya. Anti diikat di kursi kayu di tengah gudang yang luas dan lembab. Ia tidak menangis. Rasa takutnya sudah melampaui batas hingga menjadi kebas. Ia hanya berdoa Damian tidak datang. Jangan datang, bodoh. Kau terluka. Lari saja. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar mendekat, disusul suara hantaman keras. Braa! Pintu besi gudang itu penyok. Lalu jebol dihantam moncong SUV hitam yang masuk dengan kecepatan tinggi. Mobil itu berputar drift, menabrak tumpukan drum minyak kosong hingga berhamburan, menciptakan kekacauan instan. Kelvin dan anak buahnya melompat menghindar. Pintu mobil terbuka. Damian turun. Ia tidak berlari, tapi langkahnya stabil dan mematikan. Di tangan kanannya, ia memegang tongkat besi panjang yang ia ambil dari bagasi. Habisi dia. Dia cuma satu orang dan terluka, teriak Kelvin panik. 5 orang preman maju menyerang. Damian tidak menghindar. Ia menyambut mereka. Malam itu, gudang pelabuhan menjadi saksi bisu amukan seorang suami yang kehilangan kendali. Meski bahu kirinya tidak bisa digerakkan, tangan kanan dan kedua kaki Damian bergerak dengan presisi mematikan. Seorang preman mencoba memukulnya dengan balok kayu. Damian menangkis dengan tongkat besinya, lalu menendang lutut orang itu hingga patah. Preman kedua maju membawa pisau. Damian memutar tubuhnya, menghindar tipis, lalu menghantamkan tongkat besi tepat ke rahang lawannya. Buk! Krak! Darah muncrat. Damian tidak berhenti. Matanya gelap, fokus hanya pada satu titik. Kelvin yang berdiri gemetar di dekat Anti. Satu persatu anak buah Kelvin tumbang. Bukan karena Damian memiliki teknik sempurna, tapi karena ia bertarung seperti orang yang tidak peduli lagi pada nyawanya sendiri. Ia menerima beberapa pukulan di tubuhnya, tapi ia tidak jatuh. Ia seperti mesin yang rusak namun menolak mati. Akhirnya, hanya tersisa Kelvin. Damian membuang tongkat besinya yang sudah bengkok. Ia berjalan mendekati Kelvin. Napasnya memburu, darah menetes dari ujung jarinya. Jangan mendekat. Kelvin mengarahkan pistol ke kepala Anti. Tangannya gemetar hebat. Satu langkah lagi, aku. Dor. Kelvin menembak. Tapi bukan ke Anti. Damian bergerak lebih cepat dari bayangan. Ia menerjang maju, menepis tangan Kelvin ke atas saat peluru meletus menembus atap seng. Damian mencengkeram leher Kelvin dengan satu tangan kanannya yang kuat, mengangkat tubuh saudara tirinya itu hingga kakinya menjuntai di udara, lalu membantingnya ke lantai beton. Bam! Kelvin terkapar, mengerang kesakitan, tulang rusuknya retak. Damian tidak membuang waktu untuk Kelvin. Ia segera berbalik ke arah Anti, berlutut, dan dengan tangan gemetar berusaha membuka ikatan tali di tangan istrinya. Damian! Isak Anti pecah saat melihat wajah suaminya yang lebam dan penuh darah. Kau datang. Selalu, bisik Damian serak. Begitu ikatan terlepas, Anti langsung memeluk leher Damian, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu, tidak peduli darah yang menempel. Damian memeluk balik dengan satu tangan, mencium puncak kepala Anti berkali-kali, memastikan wanita itu nyata.
Sirine polisi akhirnya terdengar meraung-raung di kejauhan. Bantuan datang terlambat. Tapi setidaknya mimpi buruk ini berakhir. 2 hari kemudian, suasana di ruang rapat utama Vandermeer Group tegang. Para direksi dan pemegang saham duduk gelisah. Kursi direktur utama di ujung meja kosong. Tante Sarah duduk di kursi wakil. Wajahnya pucat pasi, namun masih berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Ia tahu video skandal itu sudah beredar, tapi ia berharap bisa bernegosiasi. Pintu ruang rapat terbuka lebar. Bukan kursi roda yang masuk. Damian Vandermeer melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas navy yang dijahit khusus, karena bahu kirinya dibebat tebal di balik jas. Lengannya digendong dengan sling sutra hitam yang elegan. Wajahnya masih menyisakan sedikit memar, namun itu justru menambah aura intimidasi yang luar biasa. Di sebelahnya, berjalan Anti. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai perawat. Anti mengenakan setelan blazer putih gading yang rapi, memegang tumpukan dokumen. Ia berjalan sejajar dengan Damian. Kepalanya tegak. Seluruh ruangan terkesiap. Bisik-bisik meledak. Dia berjalan. Rumor itu benar. Kakinya sembuh total. Damian tidak memedulikan mereka. Ia berjalan lurus ke kursi utama. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di sana, menatap satu persatu wajah orang-orang yang selama 2 tahun ini meremehkannya. Selamat pagi, suara Damian tenang, namun tajam mengiris keheningan. Maaf saya terlambat. Ada sedikit insiden, pembersihan hama, yang harus saya selesaikan. Mata Damian tertuju pada Sarah. Wanita itu gemetar di kursinya. Silakan duduk, semuanya. Perintah Damian. Ia memberi isyarat pada Anti. Dengan cekatan, Anti membagikan dokumen ke hadapan setiap direksi. Di hadapan Anda adalah bukti audit forensik selama 5 tahun terakhir. Jelas Damian. Penggelapan dana, suap, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap saya 2 tahun lalu. Damian mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpu berat badannya pada tangan kanannya di meja. Sarah Vandermeer dan Kelvin Vandermeer sudah resmi menjadi tersangka kepolisian per pagi ini. Polisi sedang menunggu di luar pintu. Tapi sebelum mereka masuk, saya ingin mendengar keputusan kalian. Kami mendukung Tuan Damian. Seru salah satu direksi paling senior dengan cepat. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ya, tentu saja. Posisi CEO adalah hak mutlak Tuan Damian. Sahut yang lain berebutan. Sarah tertawa histeris. Tawa orang yang sudah kalah telak. Kau iblis, Damian. Kau menipu kami semua dengan kursi roda sialan itu. Aku hanya memakai topeng yang kalian berikan, Sarah. Balas Damian dingin. Kau yang menciptakan monster ini. Polisi masuk, membawa Sarah keluar dengan tangan di borgol. Ruangan itu kini sepenuhnya milik Damian. Ia adalah raja yang kembali bertahta. Namun, di tengah kemenangan itu, Damian menoleh ke samping. Ia melihat Anti berdiri diam di sudut, memeluk map kosong. Wajah Anti tampak lelah dan jauh. Ada jarak yang tak terlihat membentang di antara mereka. Jarak antara seorang CEO miliarder yang berkuasa dengan seorang gadis biasa yang tugasnya sudah selesai. Minggu-minggu berikutnya adalah kekacauan yang melelahkan. Damian sibuk luar biasa. Wawancara media, pembersihan internal perusahaan, pertemuan dengan pengacara untuk memastikan Sarah dan Kelvin membusuk di penjara seumur hidup. Damian jarang pulang. Jika pulang pun, ia langsung masuk ruang kerjanya, tenggelam dalam tumpukan berkas. Anti merasa semakin tersisih. Ia melihat Damian yang asli. Pria yang kuat, brilian, dan dikelilingi orang-orang penting. Ia merasa Damian yang rapuh, yang membutuhkan teh hangat dan pijatan kaki di malam hari, sudah hilang. Dia sudah sembuh. Dia sudah menang. Dia tidak butuh aku lagi. Batin Anti sedih. Suatu sore, Pak Harjito datang menemui Anti di ruang duduk. Ia membawa sebuah amplop coklat. Nona Anti, kata Pak Harjito dengan nada hormat namun formal. Tuan Damian meminta saya menyerahkan ini. Tangan Anti gemetar saat menerimanya.
Di dalamnya ada dokumen pembatalan kontrak pernikahan dan sebuah cek. Jumlah angka di cek itu begitu banyak sampai Anti pusing melihat nolnya. 50 miliar. Jauh lebih besar dari perjanjian awal. Tuan Damian berkata, ini adalah kompensasi atas cedera dan bahaya yang Nona alami. Hutang ayah Nona sudah lunas permanen. Rumah keluarga Nona sudah direnovasi, dan Nona bebas. Air mata menetes di pipi Anti. Jadi begini akhirnya? Diselesaikan lewat perantara? Di mana Damian? Tanya Anti lirih. Tuan sedang di luar negeri. Nona, ada pertemuan mendadak di Singapura untuk menenangkan investor asing. Anti tersenyum pahit. Tentu saja. Bisnis lebih penting. Pria itu bahkan tidak mau mengucapkan selamat tinggal langsung. Mungkin dia malu pernah punya istri, kontrak, seperti Anti. Sampaikan terima kasih saya pada Tuan Muda. Kata Anti, suaranya pecah. Katakan padanya dia adalah aktor yang hebat. Sampai akhir pun, dia berhasil membuat saya percaya bahwa kami memiliki sesuatu yang nyata. Anti tidak mengambil cek 50 miliar itu. Ia merobeknya menjadi 2 di depan Pak Harjito. Saya tidak menjual harga diri saya, Pak Harjito. Saya melakukan pekerjaan saya. Hutang ayah lunas itu sudah cukup. Sore itu juga, Anti mengemasi barang-barangnya. Hanya 1 koper kecil berisi pakaian lamanya. Semua gaun mewah, perhiasan, dan hadiah dari Damian ia tinggalkan di kamar. Ia meletakkan cincin pernikahannya di atas nakas, tepat di sebelah foto pernikahan mereka yang kaku. 3 hari kemudian, Damian pulang dari Singapura. Ia lelah, jet lag, dan bahunya masih nyeri. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah bayangan wajah Anti. Ia sengaja tidak menghubungi Anti selama beberapa hari karena ingin memberinya kejutan. Ia sudah menyiapkan segalanya. Rumah baru yang lebih hangat, bukan benteng seperti Menshan ini, tiket liburan ke Eropa, dan cincin baru, cincin sungguhan, bukan properti sandiwara. Damian berencana melamar Anti secara resmi malam ini. Ia ingin memulai dari nol. Bukan sebagai bos dan karyawan, tapi sebagai pria dan wanita. Anti? Panggil Damian saat memasuki rumah. Hening. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara langkah kaki ringan. Harjito. Panggil Damian. Pak Harjito muncul dengan wajah suram. Tuan sudah pulang. Di mana istriku? Pak Harjito menunduk. Nona Anti sudah pergi 3 hari yang lalu. Tuan, sesuai instruksi dokumen yang Anda siapkan sebelum berangkat. Damian membeku. Dokumen? Dokumen apa? Aku menyuruhmu menyiapkan dokumen perpanjangan kontrak menjadi permanen, dan dana untuk hadiah, bukan pesangon. Pak Harjito terkejut. Tuan, di map yang Anda tinggalkan di meja, itu adalah draft perceraian standar yang disiapkan pengacara perusahaan sejak awal pernikahan. Saya pikir. Bodoh. Damian berlari menaiki tangga, mengabaikan sakit di bahunya. Ia mendobrak pintu kamar mereka. Kosong. Lemari pakaian terbuka, hanya menyisakan gaun-gaun mahal yang tidak pernah Anti sukai. Damian berjalan ke nakas. Di sana, cincin emas putih itu tergeletak dingin. Di bawahnya ada secari kertas tulisan tangan. Damian, selamat atas kemenanganmu. Kamu sudah mendapatkan kembali kakimu, perusahaanmu, dan hidupmu. Aku senang tugasku selesai. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Jangan khawatir, aku tidak membawa sepeser pun uangmu. Aku pergi membawa diriku sendiri, sama seperti saat aku datang. Hiduplah dengan bahagia. Kali ini, tanpa topeng. Anti. Kertas itu remuk dalam genggaman Damian. Kakinya lemas. Ia jatuh duduk di tepi ranjang. Rasa sakit kehilangan ini jauh lebih parah daripada saat kakinya patah 2 tahun lalu. Saat itu ia kehilangan kemampuan berjalan. Tapi ia masih punya ambisi. Sekarang, ia punya segalanya. Tapi ia merasa kosong melompong. Tanpa topeng. Gumam Damian. Ia menyadari kesalahan fatalnya. Ia terlalu sibuk menjadi Tuan Muda Van der Meer, yang sempurna sampai lupa menjadi suami bagi Anti.
Ia pikir Anti akan menunggu. Ia pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Damian bangkit. Matanya menyala kembali. Dia tidak akan membiarkan Anti pergi begitu saja. Dia sudah pernah merangkak dari neraka kelumpuhan. Mengejar seorang wanita keras kepala seharusnya lebih mudah. Harjito, siapkan mobil. Kita ke rumah ayahnya. Lingkungan rumah ayah Anti padat, kumuh, dan berisik. Jalanannya sempit. Hanya cukup untuk satu mobil. Anak-anak kecil berlarian mengejar layangan. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti di depan sebuah warung mie ayam sederhana. Kontras yang mencolok itu membuat warga sekitar berkumpul menonton. Damian turun. Ia tidak memakai jas. Ia hanya memakai kemeja putih yang lengan bajunya digulung dan celana bahan biasa. Ia terlihat lebih manusiawi. Di dalam warung, Anti sedang mengelap meja, mengenakan celemek kusam. Ia terlihat lelah, tapi tenang. Kehidupan lamanya telah kembali. Satu mie ayam. Tanpa ceker. Suara familiar itu membuat gerakan tangan Anti terhenti di udara. Jantung Anti serasa berhenti. Ia mendongak perlahan. Damian berdiri di ambang pintu warung, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara penyesalan, kerinduan, dan tekad. Kami tutup, kata Anti dingin. Kembali mengelap meja, meski tangannya gemetar. Kalau begitu aku akan menunggu sampai buka, kata Damian. Ia duduk di salah satu kursi plastik murahan yang berdecit di bawah berat badannya. Pulanglah, Tuan Damian. Tempat ini tidak cocok untukmu. Jasmu bisa kotor terkena minyak. Ujar Anti tanpa menoleh. Aku tidak peduli, jawab Damian. Aku sudah memecat pengacaraku karena salah memberikan dokumen. Aku tidak pernah ingin menceraikanmu, Anti. Anti berbalik. Matanya berkaca-kaca karena marah. Jangan berbohong lagi. Kau memberiku cek kosong. Kau pikir perasaanku bisa dibeli? Kau pikir karena aku miskin, aku akan senang dilempar uang setelah dipakai. Damian berdiri. Ia melangkah mendekati Anti, mengabaikan tatapan bingung Pak Dharma, ayah Anti, yang sedang merebus mie di gerobak depan. Aku tahu kau tidak bisa dibeli. Kau merobek cek 50 miliar. Itu hal paling gila dan paling hebat yang pernah kulihat, kata Damian. Ia berhenti tepat di depan Anti. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang dan strategi. Aku lupa bahwa kau bukan masalah yang harus diselesaikan. Kau adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupku yang kacau. Damian mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku celananya. Ia tidak membukanya. Ia malah meletakkannya di meja yang berminyak itu. Lalu, Damian melakukan hal yang membuat seluruh pengunjung warung menahan napas. Pria yang memiliki gedung pencakar langit itu berlutut di lantai semen yang kotor di kaki Anti. Kali ini, ia berlutut dengan kedua kakinya yang sehat dan kuat. Anti, saat aku lumpuh, kau menjadi kakiku. Saat aku buta karena dendam, kau menjadi mataku. Sekarang, saat aku sudah bisa berjalan sendiri, aku sadar aku tidak mau melangkah kemanapun kalau tidak ada kau di sampingku. Damian mendongak. Matanya basah. Aku tidak butuh perawat. Aku tidak butuh partner bisnis. Aku butuh kamu. Maukah kamu menikahiku lagi? Kali ini bukan demi hutang ayahmu. Bukan demi kontrak. Tapi karena pria bodoh ini mencintaimu setengah mati. Anti menatap Damian. Ia mencari kebohongan di mata itu, tapi tidak menemukannya. Topeng dingin Tuan Muda Van der Meer sudah hilang sepenuhnya. Yang ada hanya Damian, pria yang ia cintai. Air mata Anti tumpah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat. Kau curang. Isak Anti. Kau tahu aku tidak bisa menolakmu kalau kau begini. Damian tersenyum lega. Senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Ia berdiri, menarik tangan Anti dari wajahnya, dan menghapus air matanya. Apakah itu? Ya? Ya, bodoh, bisik Anti. Damian tidak membuang waktu. Ia menarik Anti ke dalam pelukannya dan menciumnya di tengah warung mie ayam yang panas dan berisik itu.
Para tetangga bersorak. Pak Dharma tersenyum sambil mengaduk kuah mie. Di luar, langit sore berwarna jingga keemasan. Pria yang dulu berpura-pura lumpuh demi uang dan kekuasaan, kini menemukan bahwa harta terbesarnya adalah wanita sederhana dalam pelukannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damian van der Meer benar-benar bisa berjalan menuju masa depan yang bahagia. Gimana? Plot twist banget kan akhirnya? Kalau kamu ada di posisi Anti, udah dibohongi bertahun-tahun lalu disodorin cek 50 miliar sebagai permintaan maaf. Kamu bakal ambil uangnya dan kabur? Atau robek ceknya demi cinta? Coba tulis, ambil, atau robek di kolom komentar sekarang. Jangan lupa like kalau kamu